Asisten manajer Malut United, Asgar Soleh, meminta federasi bertanggung jawab atas kerusuhan atau insiden yang terjadi di GBLA pasca laga Persib Bandung menghadapi Raca Buri FC. Saat dirugikan dan saya mengkritik wasit, langsung dihukum Komdis karena dianggap menghina. Di saat yang sama ratusan akun berdebah tolol menyerang saya dengan makian dan kata rasis di IG dan TikTok saya. Saya diam saja karena fokus saya pada kinerja wasit, berharap ada pengawasan publik dan tujuannya untuk perbaikan. Biar level kompetisi kita semakin meningkat, tidak hanya di lapangan, tapi juga atmosfer dukungan. Saat saya mengingatkan agar wasit tidak boleh dikritik, apalagi ada tuduhan mafia, saya tetap disalahkan juga dan akun medsos saya diserang dengan makian dan kata-kata rasis. Yang begini nggak akan ada pengaruhnya. Mau dimaki seperti apapun, saya akan tetap mengkritik kalau salah dan mendukung kalau sesuai regulasi. Saya menduga yang menginvasi lapangan semalam di GBLA dengan sangat memalukan adalah rombongan berdebah tolol itu, bukan pendukung sejati Persib seperti Coach Boyan benarkan. Ayo bebenah untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir yang punya saham di Persib dan federasi juga harus bertanggung jawab atas insiden semalam di GBLA. Jangan sampai diskusi sepak bola hanya tentang berapa denda yang dibayar dan ancaman sanksi. Seharian ini tidak ada respon apapun dari federasi, padahal Persib sudah berjuang untuk Indonesia dan kini terancam sanksi berat. Ungkapnya dalam akun Facebook pribadinya tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan sejumlah oknum bobotoh yang nekat masuk ke dalam lapangan seusai laga kontra Raca Buri FC. Sejumlah bobotoh melakukan pitch invader beberapa saat seusai wasit meniup peluit panjang di akhir pertandingan. Mereka mendekati para pemain dan bahkan sempat melakukan aksi pelemparan. Seperti yang dilihat dalam video di beberapa akun media sosial yang ramai beredar. Situasi sempat memanas saat sejumlah bobotoh nekat mendekati jalur menuju ruang ganti pemain. Dalam konferensi pers, Boyan mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan sejumlah oknum bobotoh yang dinilai telah merusak atmosfer luar biasa GBLA. Saya mau katakan satu hal, mungkin di sini tadi ada sekitar 30.000 supporter dan 29.900 dari mereka itu fantastis. Namun 100-nya itu merusak atmosfer. Tidak mudah bermain di sini jika kalian ingat laga melawan Bangkok di babak pertama kesulitan. Bisa dilihat juga tadi Raca Buri tidak mudah bermain di sini dan itu keuntungan bagi kami. Boyan khawatir tindakan tidak terpuji oknum bobotoh membuat Persib terkena hukuman dari AFC. Ada 100 orang yang merusak itu, mereka datang untuk kepentingan pribadinya. Karena kami bisa saja didenda karena 100 orang tersebut. Atau bahkan itu kurang dari 100 orang, mereka meneror semuanya. Saya bisa katakan 99% supporter fantastis dan bagi setiap lawan yang datang ke sini itu tidak mudah. Itu keuntungan ketika kami bermain di kandang sendiri, tuntasnya. Pemain Persib Bandung, Sergio Castel, kembali merasakan atmosfer stadion GBLA saat menghadapi Raca Buri FC yang dinilai dukungan supporter menjadi energi besar bagi tim sepanjang pertandingan. Castel mengaku ini bukan pengalaman pertama merasakan atmosfer di stadion GBLA. Sebelumnya ia sudah melihat langsung suasana laga di Liga dan memahami betapa besar dukungan bobotoh kepada tim kebanggaan mereka.
Atmosfernya luar biasa, ini pertandingan kedua yang saya rasakan langsung. Karena sebelumnya saya sudah melihat suasana ini di Liga. Menurutnya, pertandingan berjalan sulit, terutama setelah Persib harus bermain dengan 10 pemain. Setelah Barros diganjar kartu merah, situasi tersebut membuat upaya mengejar agregat menjadi semakin berat di sisa waktu pertandingan. Apalagi kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit, sangat berat untuk bisa bangkit. Tapi kami sudah mencoba yang terbaik. Kastel berharap para supporter tetap bangga terhadap perjuangan tim. Ia menegaskan seluruh pemain sudah mengerahkan kemampuan maksimal demi memberikan hasil terbaik. Saya rasa para supporter harus bangga kepada tim. Kami berjuang maksimal meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit tuntasnya. Kiper asing Persib Bandung, Adam Saibek, memutuskan pulang ke Wallace setelah jadi cadangan di pertandingan Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar ACL Tour. Penjaga gawang berdarah Inggris Polandia itu dipastikan tidak akan mendapatkan kesempatan main di sisa musim ini setelah Persib tersingkir dari ACL Tour. Pada putaran kedua, Adam Saibek dicoret dari daftar skuad Persib di kompetisi Superliga. Kiper berusia 25 tahun itu mengaku cukup kecewa, namun dia menghargai keputusan Boyan Hodak yang hanya memasukkannya dalam skuad ACL Tour. Sepanjang musim ini Adam Saibek hanya mendapatkan satu kesempatan main saat Persib kalah 2-1 dari Persita Tangerang. Selebihnya dia tenggelam di bawah bayang-bayang Teja Paku Alam yang bermain cukup baik. Setelah pertandingan menghadapi Ratchaburi FC, Adam Saibek memutuskan kembali ke Wallace untuk menghadiri pemakaman neneknya. Saya akan pulang ke rumah, ke Wallace, karena nenek saya meninggal dunia. Jadi saya harus datang ke pemakamannya. Belum dipastikan apakah dia akan kembali ke Bandung atau tidak. Namun, kontrak Adam Saibek bersama Persib berlaku hingga bulan Mei 2027 mendatang. Ia pun mengatakan kemungkinan akan kembali setelah urusan pribadinya selesai di negaranya tuntasnya.